Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sahabat-sahabat yang mulia, diktum atau kaidah yang akan kita bahas, kita diskusikan pada hari ini, diktum yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang menjauh dari pluralitas, dari keanekaragaman, itu lebih sempurna. Artinya segala sesuatu yang mendekati kepada kesatuan, ketunggalan, keesaan, wahdah, atau monisme itu lebih sempurna. Diktum itu adalah ranting atau buah dari sebuah pondasi yang kita sudah pelajari. Pondasinya itu as-sholatul wujud. As-sholatul wujud itu pondasi atau teori ya, atau prinsip yang menyatakan tiga hal. Wujud adalah real, realitas yang objektif. Wujud adalah yang punya power, punya efek ya, punya tenaga. Dan satu lagi apa? Ada tiga ya hukum dari prinsip itu. Masih ingat gak? As-sholatul wujud itu artinya wujud adalah realitas yang objektif. Kemudian yang sumber power, source of power, dalam bahasa Arabnya mansa'ul athar, sumber efek. Dan yang ketiga, saya lupa lagi ya. Kalian harus ingat ya, nanti di ujian kompre ditanya itu. Apa itu teori as-sholatul wujud? As-sholatul wujud sebetulnya menggaungkan monisme. Monisme, pandangan bahwa realita yang hakiki hanya ada satu. Nah, pohon atau buah dari monisme banyak ya, buahnya itu. Jadi turunannya itu banyak, derivasinya itu banyak berbuah. Karena dia sajarah mubarakah. Ya, sajarah thayyibah. Asluha sabitun fil ard, akarnya kokoh di bumi, wa far'uha fis sama. Jadi keyakinan tauhid yang tunggal, monisme itu kokoh itu. Dan membawa berkah. Ya. Nah, berkah-berkah ini kita turunkan sampai kemudian menjadi diktum. Keberkahan tauhid ya. Keberuntungan dari monisme, dari as-sholatul wujud. Salah satunya ilmu huduri. Karena dalam ilmu huduri terjadi penyatuan, ada kesatuan. Dia ilmu langsung. Sua objektif ya. Jadi antara subjek dengan objek itu menyatu. Ini ilmu huduri ini tidak mungkin bisa diterima dalam pondasi peripatetik. Karena peripatetik wujudnya banyak. Peripatetik wujudnya banyak, plural. Tapi kalau dalam sistem as-sholatul wujud, wahdatul wujud, gradasi wujud, taskikul wujud, itu memungkinkan. Ilmu huduri kan kesatuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ilmu huduri terjadi kontinum kesatuan. Jadi bukan lewat konsep, lewat pengalaman. Pengalaman langsung. Jadi buah dari pondasi ini ilmu huduri.
Ya. Ilmu huduri itu adalah ilmu yang memungkinkan kita menyingkap ya hakikat. Dan ilmu huduri atau pada tingkatannya yang lebih tinggi, kasyaf, syuhud, itu Anda akan menyaksikan hakikat. Jadi yang kita lihat bukan konsep, bukan surah, bukan tasawur. Kalau ilmu lewat forma, lewat surah, lewat tasawur itu namanya ilmu apa? Husuli. Nah, husuli. Ilmu husuli tidak memiliki kekuatan untuk menyaksikan hakikat. Karena yang dia lihat adalah konsep. Konsep kan beda dengan kenyataan, dengan realita di luar. Dia hanya bermain-main dengan konsep, bermain-main dengan pikiran. Pikiran bisa menjajah. Kolonialisasi main. Jadi Anda bukan hanya dikolonialisasi oleh Belanda, bukan hanya dikolonialisasi oleh penjajah, tapi juga oleh main, oleh pikiran. Hati-hati. Hati-hati dengan tiba-tiba gagasan yang mengkolonialisasi Anda, yang menjajah Anda. Menjajah kita. Sehingga kita merasa ini adalah realita, ya. Ini adalah objektif. Padahal ini main, ini surah. Ini forma. Turunan kemudian yaitu tauhid. Nanti tauhid kita akan kaitkan dengan jurnal. Turunan yang lain atau keberkahan ya dari as-salatul wujud monisme adalah wujud robit, wujud yang independen, yang dependen ya. Wujud robit itu wujud yang bergantung. Karena bergantung dia tidak independen, dia tidak mandiri. Jadi ada Tuhan, ada wujud robit. Wujud robit itu bergantung kepada Tuhan. Bergantung kepada monisme. Bergantung kepada yang tunggal, yang esa. Kemudian keberkahan lain, kesatuan. Kesatuan menyatu dengan sumber, dengan samudra ilahi. Sehingga antara aku dan dia tidak bisa dibedakan. Seperti butir-butir air yang dilemparkan ke samudra lautan. Menyatu dengan samudra yang maha luas. Kalau butir itu masih memelihara egonya, batasan dirinya, dia terpental dari samudra itu. Tapi kalau dia meleburkan, menyatukan, dia hilang. Tapi dalam hilangnya, dia bermakna. Dalam hilang itu bahagia. Dalam hilang itu keberkahan. Sebaliknya, dalam ketidakhilangan itu, masih ada keakuan, masih ada ego, masih ada ananiyah, itu bahaya. Tolong simak ya, perhatikan baik-baik presentasi saya, dan nanti masing-masing akan diminta untuk mempresentasikan kembali dalam waktu 10 atau 15 menit. Dua orang saya panggilnya, nanti lihat siapa yang terbaik dalam menyampaikan, dalam berkomunikasi. Jurinya siapa? Jurinya kalian. Mau duduk gak? Iya, kursi ambil. Nah,
Kita akan lihat keberkahan-keberkahan dari as-sholatul wujud ya, monisme. Saya ingin mengkaitkan ya bahwa keberkahan dari as-sholatul wujud itu kan tadi kita sebutkan ilmu huduri, wujud robit, ittihad, dan seterusnya. Nah, yang belum kita diskusikan adalah tauhid. Nah, pemeliharaan lingkungan itu harus berdasarkan beberapa hal. Pertama, alam adalah tanda kekuasaan Tuhan. Nah, di sini kita mengkaitkan bahwa alam adalah, di alam ini ada jejak-jejak ilahi. Ilmu sains itu mencari jejak-jejak ilahi. Semuanya ke monisme, ke as-sholatul wujud. Semuanya mengarah, bermuara untuk menemukan jejak-jejak ilahi. Sains, ilmu, tafsir, ilmu fikih, ilmu usul fikih, filsafat, irfan, semuanya menuju mengarahkan kita akan menemukan spot. Kalau dalam ilmu sains, kalau dalam ilmu irfan, asma. Jadi kita akan menemukan asma-asma ilahi di alam. Di sini ada kekuasaan Tuhan, Qahar kan, yang harus dipelihara dan dijaga. Yang kedua, lingkungan. Keseimbangan lingkungan menegaskan ya tujuan dari syariah. Maqasid syariah di mana mendorong perbuatan baik terhadap seluruh makhluk. Nah, maqasid syariah kan? Syariah, apakah syariah hanya meminta Anda berbuat baik kepada manusia saja? Tidak. Kepada Tuhan saja? Tidak. Kepada makhluk-makhluk lain? Mentang-mentang itu pohon, lalu Anda tebang dengan seenaknya. Anda tidak butuh pohon itu. Tapi Anda sedang kesal sama pohon, Anda tendang pohon itu. Anda maki-maki. Saya dulu dibawa oleh kakak kelas, dia ngajak saya ke SD-nya, karena dia tidak lulus SD-nya kelas 1 itu. Bawa batu dia. Dilempar, kaca pecah ya. Dia marah kepada kelas itu. Ya. Dia marah kepada kayu-kayu harus dipegang terus. Ini ya. Jadi ini, nah, oke. Mana tadi ya? Tadi itu mana? Ke atas atau ke bawah? Nah, jadi ini di zoom. Di zoom. Gimana ya? Nah, udah. Nah, udah. Nah, kemudian manusia adalah khalifahnya Tuhan ya. Representative of God, khalifah. Kalau dalam bahasa politik, proksi. Khalifahnya Tuhan. Iya, manusia ada khalifahnya Tuhan. Pemimpin Tuhan. Kalau dalam bahasa politik, proksi ya, wakil aku ya. Amerika kan proksinya Israel. Representatifnya Israel. Proksinya. Jadi manusia yang keempat ini, manusia adalah wakil Tuhan di bumi yang punya tanggung jawab, mandat, amanah dalam menjaga alam. Yang kelima, kepercayaan bahwa manusia adalah pilar. Pilar itu apa? Tonggak ya. Dalam menyeimbangkan
sosial dan lingkungan, sosial dan kesalehan lingkungan, ya, menyeimbangkan sebagai bentuk keimanan kepada Allah yang Maha Agung. Nah, keyakinan ini, ya, tauhid yang kemudian diturunkan dalam semua aspek. Jadi Tuhan itu dilihat di alam, hadir di alam, asmanya dilihat di alam. Sehingga pada akhirnya prinsip seperti ini, ya, ilmu seperti ini diintegrasikan dalam kurikulum. Itu kan tauhid juga kan? Mentauhidkan filsafat lingkungan ke dalam kurikulum. Belanda sudah mulai. Di Belanda contohnya pendidikan hijau bisa didapat pada secondary. Secondary itu apa? Sekolah SD atau kejuruan ya, dan pendidikan tinggi. Karena pendidikan tentang lingkungan, tentang hijau itu menjadi tuntutan, menjadi solusi, akan memberikan kontribusi terhadap masalah secara langsung dan sukses membangun kekuatan struktur kekuatan organisasi yang menyediakan pengetahuan yang langsung. Nah, okay. Terus. Nah, ini monoteis, nyambung tuh monoteis. Monisme ya. Ya, monoteisme, monisme. Monoteis itu monisme. Sementara itu, pendidikan hijau, pendidikan tentang lingkungan di dalam Islam, di negara-negara Islam itu sangat mudah untuk diimplementasikan berdasarkan kepada nilai-nilai monoteisme yang tersimpan di dalam Quran dan hadis. Nah, pertanyaan kenapa di negara-negara Islam yang notabene monoteisme justru kepedulian terhadap lingkungan itu tidak diperhatikan, bahkan tidak dimasukkan dalam kurikulum. Tidak dimasukkan dalam kurikulum. Sekarang aja kesadaran tuh, karena ada tuntutan ekonomi, baru sadar Indonesia ini, baru sadar, ya. Tapi tuntutan itu baru diberlakukan kepada perusahaan-perusahaan, belum kepada pendidikan. Oke, terus ini. Nah, studi menekankan bahwa Islam menuntut manusia untuk baik kepada alam dan jangan menyalahgunakan kepercayaan, ya, yang ada dalam Quran dan hadis. Kita akan lihat bagannya supaya lebih jelas bagaimana monoteistik dan monisme ini. Bagannya di halaman 236. Supaya kita semua bisa menjelas keberkahan as-sholatul wujud. Jadi Anda as-sholatul wujud yang merupakan teori prinsip dalam filsafat itu Anda derivasikan, ya, Anda deliverkan. Kalau istilah stand komedi, ya, Anda turunkan ke lingkungan. 236. Ini bahasa Indonesia sederhana, mudah. Ini orang Indonesia yang nulis, ya. Anda juga harus percaya diri. Ciri sukses Anda belajar bahasa asing bukan kecerdasan, bukan latihan, percaya diri. Nah, ini kan jelas. Tauhid yang kita tadi saya tulis, saya jelaskan. Misi, ya. Diturunkan jadi visi dan misi. Ini sekarang sudah
sudah aplikasi sekali kan, apply-nya sudah tinggi, praksisnya tinggi. Nah, menjadi misi itu kan detailnya ya, yang lebih praksis. Tujuan pembelajaran holistik. Dibagi lagi strategi pembelajaran, metode, penjaminan kualitas, evaluasi, konten. Next. Nah, terus sampai sini. Nah, di sini Anda harus berijtihad. Anda harus berpikir bagaimana as-salatul wujud robit, monisme, monoteistik itu hidup atau aktual di dalam aspek ini. Misalnya dalam aspek pendidikan ini ya. Ilmu dan pendidikan dalam terkait lingkungan. Bagaimana Anda mengembangkannya? Jadi pendidikan tidak hanya meminta anak didik ya untuk berbuat baik kepada manusia, kepada Tuhan, tapi juga kepada lingkungan. Dalam fikih bagaimana? Turunkan lagi kan dalam bentuk fikih. Fikih kita kan lebih memperhatikan sholat ya, toharoh, zakat, wudu, humus. Lalu bagaimana fikih itu juga memperhatikan lingkungan? Dirumuskan ya. Apakah harus dikeluarkan fatwa misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan, haram misalnya menggunakan plastik yang tidak bisa daur ulang. Ya, fikihnya sudah eko fikih. Fikih yang memang orientasinya lingkungan. Hukum. Dalam bisnis bagaimana? Bisnis misalnya perusahaan bisnis. Maka bisnis itu jangan hanya memperhatikan keuntungan saja, profit saja, tapi limbahnya bagaimana ya? Lingkungannya bagaimana? Produknya bagaimana? Apakah prosesnya memang merusak alam? Misalnya kertas dari pohon. Nah, dia harus memperhatikan apakah dia bisa memulihkan lagi tanah agar bisa lagi tumbuh tanaman. Politik bagaimana? Politik yang hijau bagaimana? Nah, bagaimana? Sistem politik yang pro terhadap lingkungan. Anda bisa bayangkan? Nah itu ya, jadi tolong ijtihad, mari berpikir. Karena ini tuh bukan hanya tuntutan praksis, tapi tuntutan sebuah pondasi, sebuah paradigma tauhid. Sehingga fikih pun, politik pun harus memiliki ya, menghargai nilai-nilai lingkungan hidup. Nah, ini. Jadi kalau ini sudah dilaksanakan, ya, outcome-nya adalah, nah hasilnya adalah insan kamil. Ya. Insan kamil yang sedikit bawah ke atas, naik. Ke atas. Nah, insan kamil yang pious, soleh. Anda belum soleh kalau tidak peduli lingkungan. Misalnya buang sampah di mana saja, ya. Sampah tidak dipilah, mana yang organik, mana yang non organik, disatuin saja. Buang ke sungai, ya. Dosa itu. Karena sudah ada muatan syariah, muatan hukum. Kemudian kerja, ya, inovatif. Ya, insan kamil itu inovatif. Kerjanya bagus, juga soleh dan independen. Nah, ini adalah bagan. Kita lihat sedikit lagi ke atas, maaf Pak, ini ke halaman 220. Naik lagi. Perjalanan yang panjang.
Inilah ya, ini kaidah-kaidah lingkungan yang pro lingkungan, yang berbasiskan lingkungan. Yang akarnya adalah as-salatul wujud, monisme, (220). Oke. Nah, lingkungan itu didefinisikan sebagai segala sesuatu yang mengelilingi tempat yang hidup, dari makhluk, anggota dari alami yang membangun lingkungan. Lingkungan alami terjadi dengan sendirinya tanpa partisipasi manusia dalam penciptaannya. Jadi lingkungan itu adalah sungai, ya, bukit, jalan, pantai, laut, dan sebagainya. Terus ke bawah lagi. Nah, ini Nah, dengan seluruh konsep ini tentang alam dan lingkungan, Quran menunjukkan bahwa Islam adalah friendly religion. Ya. Islam adalah agama yang ramah, friendly, ya. Friendly. Kayak orangnya. Iya, kayak orangnya. Yang mewajibkan para pengikutnya untuk koeksis. Nah, jadi kita hanya jangan eksis sendiri, tapi koeksis. Eksis bersama lingkungan. Kayak kopilot kan, ada pilot, ada kopilot. Kopilot itu yang menemani pilot. Maka Anda harus punya teman. Ya, koeksis dengan alam, sama-sama eksis dan mengakui perbuatan alam. Jadi behavior itu sikap alam. Anda harus memahami alam itu kan beda. Misalnya kalau singa marah, itu Anda jangan marah lagi. Jangan tersinggung. Memang behaviornya begitu kan? Binatang buas membunuh, Anda marah tidak? Tidak kan? Behaviornya seperti itu. Ya. Gajah merusak rumah, apa Anda anggap gajah kejam? Tidak. Gajah itu selalu jalannya lurus. Salah manusia yang membangun di jalannya gajah. Tapi secara natural, Air itu mengalir ke bawah kan. Salah manusia bangun rumah di bantaran air, di bantaran sungai. Ya hancur, rusak. Behaviornya Anda harus paham, behavior properly, ya, secara tepat, ya. Karena manusia juga akan mendapatkan keberuntungan dari alam ini. 7.000 tahun alam diciptakan sebelum manusia hadir. 7.000 tahun alam sudah ada. Nah, demikian ya. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan diskusi kita. Silakan Anda kembangkan ide Anda, ijtihad Anda sampai kemanapun, mengalir sejauh kalau lagu Bengawan Solo itu mengalir sampai jauh, ya. Jadi ini monisme as-salatul wujud itu biarkan mengalir sampai sejauh kemana saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.